Monitor baru kita buka. Buku nggak penting, buang. Kabel buang. Ya ini dapat dibuang semua. Penting itu. Oke, apakah buku manual dan buku apapun yang ada di sini perlu dibuang? Ya, kalau saya pribadi sih, saya adalah tipe yang tidak membuang bukunya ya. Jadi kalau kardus, beberapa barang memang saya buang. Terutama kalau beli yang gede, kulkas, mesin cuci, kardusnya udah pasti dibuang. Tapi bukunya kayak gini saya simpan. Kenapa? Jaga-jaga. Ada troubleshoot dan saya nggak tahu gimana cara benerinnya, tapi ada di sini. Jadi buku manual ini memang kemungkinan dibacanya memang kecil sekali ya. Tapi kalau terjadi sesuatu, terjadi masalah, itu bisa jadi ada jawabannya di sini, Bre. Kayak contohnya kalau ngerakit PC, beli motherboard baru, beli SSD baru, dipasang ternyata nggak kedetek nih. Akhirnya bikin posting di grup, bikin posting di forum. Kenapa ya kok SSD gua nggak kedetek gitu ya? Padahal kalau kamu buka di manual booknya motherboard, kemungkinan udah ada jawabannya bahwa ternyata memang tipe SSD-nya tidak disupport sama motherboardnya, Bre. Jadi baca dulu. Nah, gimana dengan monitor? Ya kalau saya sih karena kerjaan setiap hari itu berkutat dengan monitor, jadi kemungkinan ini nggak terlalu berguna buat saya. Tapi buat kamu yang jarang sekali beli monitor, kalau terjadi sesuatu, kalau kamu mau buka setting monitornya, apakah iya kamu bisa paham semuanya? Kalau belum paham, apa yang akan kamu lakukan? Misalkan buka OSD, terus ada setting yang kamu nggak ngerti apa artinya. Gimana? Mau tanya ke grup, mau tanya ke forum. Terus kalau nanti ada error, apa yang akan kamu lakukan? Bikin postingan lagi. Ya bisa aja sih, nggak salah. Tapi biasanya di manual booknya udah ada jawabannya. Kita lihat nih ya. Di sini ada dari yang paling simpel deh. Bagaimana cara memasang monitornya. Ini walaupun terlihat gampang, tapi tiap monitor itu cara pasang kakinya beda-beda. Jadi banyak orang yang bingung ini gimana cara masangnya. Di buku manualnya udah dijelasin, coy. Terus lagi di sini di bagian belakang itu ada troubleshooting. Di sini troubleshooting. Kalau terjadi masalah apa, penyebab kemungkinannya apa, tindakan yang disarankan apa, itu di sini lengkap, Bre. Termasuk setting-setting OSD-nya itu gimana, itu dijelaskan juga. Nah, salah satunya adalah yang dibahas bagaimana cara merawat monitor yang benar. Gimana cara bersihinnya? Apakah di lap biasa? Kalau iya pakai lap apa? Apakah perlu bantuan cairan? Kalau iya cairannya apa? Apakah air, alkohol, minyak kayu putih, bensin, atau yang seperti apa? Ini jadi banyak banget perdebatan online gitu ya. Dan banyak orang ya ngomong berdasarkan pengalaman pribadi, bukan petunjuk resmi. Nah, saya kasih tahu di sini nih bahwa di manual book ini ada petunjuk resminya cara merawat monitor yang benar. Dari yang pertama, apa yang tidak boleh dilakukan? Jangan gunakan air atau cairan secara langsung untuk bersihin. Jangan gunakan pelarut atau penggosok. Jangan gunakan bahan pembersih yang mudah terbakar. Di sini kita stop sebentar. Kalau gitu pakai alkohol boleh atau enggak buat bersihin monitornya? Ya, kalau tertulis di sini tadi, jangan menggunakan bahan yang mudah terbakar. Dan alkohol termasuk cairan yang mudah terbakar, Bre. Jadi, nggak boleh pakai alkohol. Kemudian, jangan sentuh layar dengan benda tajam dan kasar. Dan jangan gunakan pembersih apapun yang mengandung larutan antistatik atau zat tambahan sejenis. Setahu saya, cairan sejenis ini adalah cairan pembersih lantai. Cuma saya nggak tahu apakah semuanya mengandung antistatik atau tidak. Kemudian, bagaimana cara bersihin yang benar? Dijelaskan di sini dengan singkat, padat, dan jelas. Sedikit basahi kain lembut dengan air dan gunakan untuk mengusap dengan lembut juga. Simple kan? Nggak perlu beli cairan aneh-aneh. Nggak usah pakai itu cairan yang buat bersihin jendela. Nggak usah, Bre. Pakai air sudah cukup. Tapi bukan disiram ke monitornya. Dibasahin sedikit ke kainnya. Kain lembut, baru diusap pelan-pelan gitu ya. Dan untuk kain ini jangan gunakan tisu. Karena tisu itu dia terbuat dari kayu. Dan kayu itu seratnya udah jelas nggak lembut. Jadi walaupun terlihat soft gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita pakai buat gosok ke kaca atau permukaan yang gampang tergores, pakai tisu bisa punya potensi menggores permukaan monitornya. Kalau saya sih biasanya pakai microfiber. Seukuran kecil gini, selembar, itu paling harganya 2.000 atau 3.000 rupiah. Beli langsung banyak, nggak masalah buat. Kemudian kalau ada bekas minyak atau bekas jari yang nggak bisa hilang dengan air, tambahkan sedikit deterjen ringan. Pakai logika, tadi kayaknya dibasahinnya tuh bukan sampai yang netes-netes ya, cukup dilembabkan aja. Terus kalau mau pakai deterjen, ya udah cukup sedikit aja, jangan sampai netes lah airnya. Jadi waktu dilap, jangan sampai ada air yang
ngalir gitu ya, karena tiba-tiba nanti ada yang netes masuk ke dalam celah monitornya malah bubar nanti. Dan ternyata udah sesimpel itu cara bersihin monitor yang baik dan benar. Nggak perlu pakai kain yang mahal-mahal, nggak perlu pakai cairan pembersih yang mahal-mahal. Tinggal pakai kain lembut, mungkin kamu punya kaos yang lembut itu bisa dipakai. Terus air biasa juga sudah bisa. Kalau misalkan untuk ngilangin tadi minyak-minyak, pakai sedikit sabun, udah selesai. Kalau kamu masih nggak percaya bahwa itu adalah cara yang benar, ya sekedar informasi, itu adalah cara yang dianjurkan oleh pembuat monitornya, Bre. Kalau bukan mereka yang dipercaya, siapa lagi, ya kan?